merupakan satu institut pendidikan guru kampus yang dipercayai dapat melahirkan bakal guru yang berkaliber dan Halo kamu semua, Hello. kembali lagi di channel saya George Jesse. Saya George Sabang Jo. Salam daripada orang Sabah. Dan ini pula kawan saya. Niki alias Ninja Murut daripada orang Sabah, orang kita. Halo kamu semua. Oke, kali ini video saya pada kali ini adalah kita buat Q&A bersama dengan Niki apa nih? Niki Bradley Tony. Niki Bradley Tony. Kalau kamu tahu dia adalah saya punya senior Ya. SMK Kemabung. Jadi sekarang dia sedang belajar di IPG Kampus Kentuara. ya, oke. Jadi sekarang orang cakap kita membuat Q&A. Saya akan tanya dia beberapa soalan berkaitan dengan IPG. Maksudnya tahu ada yang antara kamu semua kan yang mau tahu pasal IPG, Ya. mau masuk IPG tapi tidak tahu apa-apa pasal IPG. Betul. Jadi kamu boleh tahu banyak maklumat pasal IPG daripada Niki Bradley Tony. Boleh. Tidak masalah. Oke, geng? Oke, geng. Boleh. Oke. Sorry ya, saya batuk. Ya. Oke. Oke, soalan pertama. Apakah IPG? Maksudnya apa IPG sebenarnya untuk pengetahuan umum? Maksudnya yang daripada pendapat kau lah. Oke, untuk pengetahuan kamu, IPG merupakan satu institut untuk menghasilkan bakal guru yang berkualiti, berakhlak mulia, yang dapat mendidik anak bangsa Malaysia selaras dengan aspirasi dalam pembelajaran abad ke-21 dan selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Iya. Oke, geng, saya mau tanya Oke. juga lah. Kalau macam kan kita tahu kan ini IPG untuk guru, untuk Ya, maksudnya pembentukan untuk menjadi seorang guru. Tapi apa beza dia IPG dengan UPSI? Oke. Oke. Oke, bro, thank you. Soalan yang sangat baik. Oke, bagi IPG pula, IPG adalah untuk menghasilkan bakal guru yang akan mengajar di sekolah rendah. Nah, dengar Oke. itu kamu semua. Sekolah rendah saja, jangan bermimpi mau pergi sekolah menengah. Tapi boleh, memang ada juga bakal guru yang sudah dikeluarkan dari IPG, dan ada juga yang mengajar di sekolah menengah, tapi mengikut prosedur yang betul lah, Oh, dan oke. mengikut kelayakan yang betul. Oh, Ya. oke. So maksudnya kesimpulannya Ya. IPG nih Menghasilkan. untuk menghasilkan membentuk guru-guru sekolah rendah. Ya. Oke. Itu sebabnya, Hah? guru-guru di IPG semua comel-comel. Sebab semua pun mudah-mudahan. Iya. Oke, sekarang soalan kedua. Oke. Cara untuk masuk IPG. Macam mana cara dia? Oke, ini menurut pengalaman saya lah. Oke. Untuk masuk IPG ini, saya diberitahu oleh guru saya di SMK, yaitu Cigu Gilbert Ondoy. Ya, terima kasih Cigu. Dia memberitahu bahwa ada satu link nih, link IPGM, yaitu link untuk masuk IPG, dan saya mendaftar di sana lah. Secara pendek kata, saya mendaftar IPG melalui online. Tapi sekarang link IPG ini sudah ada di di UPU. Ya, betul. Oke, Ada itu. di UPU Sekarang sekarang. lain sudah. Ya. Itulah. Orang cakap sistem kali ini Ya, lain. lain sedikit. Maksudnya semua berada di UPU. Di IPTA, IPTS, KML, College Ya. Metropolitan, Betul, IPG semua boleh cari di UPU. Oke. Oh ya, geng, saya mau tanya juga. Oke, geng. Oke, IPG. Cara mau masuk tuh kan, kau cakap kan mau guna link. Ya. Macam mana pula dari sesi temuduga ataupun temuduga untuk masuk IPG itu? Oke, geng. Oke, mantap. Saya lupa kasih tahu. Oke. Bila kita sudah masuk link nih, bila kita sudah tahu, tapi sebelum kita daftar, ada syarat-syarat kelayakan di sana. Jadi, sebelum kamu isi, kamu kena tahu sama ada kamu layak atau tidak. Jadi, selepas kamu layak dan kamu punya pendaftaran telah pun diterima, pihak IPGM akan memanggil kamu, yaitu untuk menjalankan UKCG, yaitu ujian kecerdasan. Oke, selepas kamu pas ujian kecerdasan, disinilah orang takut nih bro, dimana Oke. penat habis lah. Kalau kita orang Sabah nih yang tumpung-tumpung, kena berusaha sedikit lah untuk beli tes. Oke, selepas kita pas UKCG, kita akan dipanggil untuk ujian yang terakhir, yaitu temuduga. Oke, di temuduga nih, disinilah pensyarat tersebut akan menilai kita sama ada kita
kita layak atau tidak. Oke. Dia akan lihat cara kita berkomunikasi, cara tingkah laku kita, cara kita berpakaian, dan semua itulah akan dinilai lah dalam temu duga itu. Oke, geng, apa kan dalam ujian kecerdasan, Ya. antara contoh-contoh ujian kecerdasan yang kau hadapi pada waktu itu apa? Oke, ujian kecerdasan yang saya hadapi adalah kalau orang Sabah bilang pumping, atau push up, lepas tu bangkit tubi, yang kamu bilang buat six pack tu, lepas tu BMI lah, BMI sama ada dia tengok sama ada kamu ni seimbang atau tidak, dan paling orang bikin takut nih yang last, yaitu blip test bro. Oke, Blip test ni kau mesti sampai level 7 untuk lelaki, paling laki minimum lah. tuh Untuk perempuan pula level 5. 5. Ya. 5. Oke. Jadi mesti fit lah, fit. Oke, jadi kamu yang lelaki ingat level berapa? 7. 7. Level 7 paling kurang untuk blip test. Ya. Dan untuk yang perempuan pula 5. level 5 paling kurang. Ya. Oke. Macam tuh lagu bilang bro, 5.000. Oke. Oke. Sekarang Niki. Oh ya, saya mau tanya juga pasal temu duga tuh. Ya. Apa benda yang kau perlu bawa? Maksudnya dokumen kah atau apakah yang kau perlu bawa? Oke. Pertama sekali kamu perlu bawa diri lah. Kamu perlu bawa diri, lepas tu kamu perlu bawa dokumen-dokumen seperti sijil-sijil pencapaian terbaik lah dalam akademik ataupun dalam kokem. Oke. Di sana lah aku kasih orang Sabah bilang, aku kasih pelayang. Oke. Oh ni, saya ni hebat dalam ini, saya hebat dalam ini. Itu perlu adalah sebagai orang bilang sebagai bukti. Sebab orang bilang takkan kau cakap kuat tapi dalam dia kosong. Jadi Betul. itulah pentingnya ada tuh dokumen. Dan paling penting kamu perlu ada IC. Itu semua lah. Oke. Jadi kamu semua ingat kalau mau pergi temu duga jangan lupa bawa dokumen. Dokumen yang paling bagus lagi adalah dokumen yang daripada sekolah menengah, Betul. ambil daripada kurikulum kita. Ya. Ingat. Jadi siapa yang aktif kurikulum di sekolah menengah Bonus, kamu sangat bonus. bagus. Ya. Bonus kamu lah. Teruskan. Oke. Kita boleh terus, Ding? Boleh berapa? Oke. Soalan ketiga. Oke. Apa yang akan dipelajari dalam IPG? Maksudnya apa yang kau belajar waktu kau masuk IPG begitu? Oke, sebagai contoh, sudah tentunya apabila kita sudah dapat surat tawaran IPG itu, kita akan di sana ada nama kita, ada nama tempat IPG kita, dan paling penting adalah option yang kita akan ambil. Oke, sebagai contoh, saya mendapat option bahasa Melayu. Oke, jadi dan elektif saya adalah PJLA. Jadi dalam mendalami ini ilmu subjek major dan elektif saya, pelbagai cabang-cabang dalam itu subjek sendiri yang akan mendalami lagi dalam subjek saya. Ya, sebagai contohnya dalam bahasa Melayu, saya belajar pasal linguistik, tata bahasa, drama dalam pendidikan, dan banyak lagi. Dan macam PJ pula, saya akan belajar berenang, bro. Berenang, lepas itu apa nih? Main bola tampar, dan banyak lagi lah semuanya pasal permainan. Oke. Dan ada juga bro, kan sekarang nih kita tahu teknologi pun semakin berkembang. Yes. Jadi dengan adanya subjek teknologi dalam pendidikan, ini dapat membantu bakal guru lah untuk menggunakan media-media dan alat-alat canggih seperti komputer, supaya kita punya murid nanti dong merasa seronok bro. Oke, Gitu. betul. Ya. Jadi kamu semua jangan ingat kalau mau jadi seorang guru dalam IPG, yang masuk dalam IPG mesti selalu mengetahui setiap perkembangan, perkembangan semasa yang ada. Maksudnya contoh, kita tidak boleh ketinggalan juga untuk dalam komunikasi ataupun dalam inovasi dalam dari segi kemodernan negara kita begitu. Jadi ingat kalau masuk IPG mesti kena jadi budak-budak modern. Betul. Oke bro, saya campur. Oke, boleh. Kan dalam kita masuk di Darja nih banyak murid yang kita akan jumpa nanti. Jadi jangan risau, di dalam IPG ini kita sudah menguasai ini teori-teori, yaitu dalam subjek pengurusan Blik Darja. Jadi dengan adanya ilmu ini kita tahu sudah macam mana tingkah laku murid ini, dia punya jajal macam mana kita mau hadapi dan selesaikan semua masalah dalam Blik Darja. Jangan risau, semua ada. Oke, geng. Kalau begitu coba kau bagi satu contoh perangai budak
dan macam mana mau mengatasi dia? Oke, sebagai contohnya pelajar jajal lah macam saya dulu, macam kita dulu. Oke, oke. Contohnya kita nih pelajar jajal, kita berada di apa nih tempat duduk di belakang. Jadi apabila kita duduk di belakang, sudah tentu kita tahu budak belakang nih kurang memberi perhatian, kan guru kurang pergi memantau di sana. Jadi dengan kedudukan ini, kedudukan bilik darjah nih, guru akan mengubah dia punya strategi pengajaran kepada strategi pengajaran berpusatkan pelajar, di mana pelajar akan berkumpul, tidak yang di belakang, tidak yang terlampau di depan. Jadi semua akan diberi perhatian oleh guru. Itu satu contoh lah. Nah, kamu tahu sudah begitu? Betul. Nah, itu yang apa yang kan kamu belajar nanti waktu kamu masuk IPG. Ya. Siapa yang terpilih untuk masuk IPG, oke? Oke, soalan ke berapa nih? Keempat. Oke. Soalan keempat. Kemudahan dalam IPG apa? Oke bro, kemudian dalam IPG sama juga seperti yang kamu nampak di sekolah kamu. Oke. Ada library, ada bilik guru. Tapi kalau di IPG ada bilik pensyarah, ada pejabat lah kita panggil. Oke. Dan tapi setiap jabatan tuh contohnya macam jabatan bahasa Melayu lain, jabatan bahasa lain, jabatan HCP lain, gitu. Kita juga ada pengarah lah, pengarah yang akan memantau dan akan memberi nasihat setiap apapun program yang dianjurkan dalam IPG gitu. Begitu. Dan ada juga bro, contohnya macam contohlah kami membuat activity mau pergi activity lautan sambil belajar di museum. Oke. Jangan risau pesawat transport sebab IPG ada bus besar, aircon, ada TV semua. Oke. Dan risau. Semua oke kalau ada kemudahan IPG sangat mencukupi dan sangat mantap. Oke, King, macam mana pula kalau bahagian asrama dia pula? Oke, bro. Asrama dia sama macam rumah kamu. Jangan risau. Sama macam rumah, cuma apa yang beza kamu tidak boleh memasak. Jadi tapi dalam asrama tuh adanya kafe juga, ada kafe. Jadi jangan risau lah pasal kamu tidak dapat makan, kamu makan apa kamu bilang, jangan risau. Ada kafe sedia. Malam pun ada. Jadi kamu juga mesti tahu lah kalau kamu mau jimat duit, kalau macam orang-orang biasa macam sini cuci pakai tangannya lah bro. Kadang-kadang main pijak kayak kamu sibukan main pijak ya. Oke. Tapi kalau yang orang-orang yang kotolan yang ada duitnya kan, ya betul. apa sih itu mesin basuh dia ulang, itulah. Itu sajalah kemudahan kalau dia asrama lah. Oke, King. Oke. Sangat bagus kan kemudahan di IPG. Jadi jangan lepaskan peluang masuk IPG, oke? Bro, sama satu lagi bro, saya campur. Oke. Apa. Teruskan. Di asrama juga kami ada bilik TV. Jadi kami juga tidak ketinggalan kalau ada macam main bola, terutama dalam IPL gitu. Apa-apa sih lah tim-tim bola yang kami minat ataupun sukan-sukan seperti badminton. Kami sanalah di bilik TV kami berkumpul ramai-ramai. Dan paling penting untuk kami mendapatkan TV dan salon estro tuh kami bayar sendiri. Hasil perbincangan kami sendiri lah, kami kumpul-kumpul duit. Orang menurut bilang pupuk-pupuk, patak-patak. Ya. Jadi tengok itu. Ya. Kemudian di asrama pun ada TV. Hebat. Oke. Soalan kelima, geng. Soalan kelima, pembelajaran dalam IPG. Macam mana dia punya jadwal, macam mana dia punya cara belajar dalam kelas atau apa gitu. Oke, bro. Kalau dalam pembelajaran dalam IPG nih, kalau macam setiap sem nih waktu kuliah akan berkurang lah. Contoh macam bila kau junior, kau akan masuk jam 7 pagi, kau akan balik jam 5 petang. Memang waktu kuliah memang pack lah gitu. Dia satu subjek 2 jam, pas itu rehat 1 jam, terus sambung lagi 2 jam lah gitu. Tapi setiap sem macam cakap dia akan berkurang lah. Kau akan mulai sudah balik jam 12 hari. Nah, kadang-kadang kau tidak kelas, itu begitulah. Dia tidak sama dengan macam IPTL lah. Kan IPTL kita tahu kan kadang-kadang dong punya kelas petang. Iya, betul. Kami mesti jam 7 pagi mesti ada di lah. Ya, betul. Kampus. Oke, geng, macam mana pula kalau contohlah sekiranya seseorang pelajar tidak hadir ke kelas, apa jadi dah? Oke. Kalau di IPG ini dalam satu sem 3 kali kau tidak pergi kuliah karena bagi amaran sudah. Memang strict lah bro. Jadi kau mau tidak mau, kalau kau dapat sudah amaran, pam-pam lah. Kau punya potensi untuk dibuang tuh besar.
Dan apabila kau dibuang tuh, kau harus menggantikan lagi, kau harus membayar balik sama IPJM, yaitu sebanyak uh, puluhan ribu lah. Kau tengok tuh, Puluhan puluhan ribu. ribu. Jadi jangan macam-macam. Ya. Jadi kamu semua yang akan masuk IPJ, ingat mesti berdisiplin. Ya. Pergi kelas, kalau ada kelas pergi kelas. Mesti jangan, di kelas. Jangan skip macam dulu kami. Ya. Oke. Oke. Oke, soalan yang ke-6. Persekitaran dalam IPJ, macam mana persekitaran dia? Ceria kah? Sedih kah? Suram kah? Oke. Happy kah? Oke, bro. Oke, persekitaran dalam IPJ ini bergantung juga kepada pengurusan dia lah. Oke. Ya, contoh macam kami di IPG Campus Ken, kami sangat, orang bilang persekitaran itu bermula dengan macam mana hubungan kau dengan guru kau kan, dengan pensyara. Oke, kalau hubungan pensyara dengan pensyara baik, pelajar dengan pelajar baik, dan syukurlah di kami di IPG itu hubungan kami semua macam orang bilang macam best friend. Jadi itu buat kami, kami punya kampus tuh macam rumah kedua kami. Gitulah. Jadi shock lah, orang bilang best kalau kita ada hubungan yang positif. Gitu, bro. So maksudnya paling penting bila kita masuk ke IPJ, Ya. kita mesti kena ada hubungan yang baik dengan antara semua yang ada, semua warga IPJ yang ada di sana. Betul. Kira-kira lah pensyara, Ya. pelajar, ataupun pekerja di sana Pekerja. juga. Ingat Wajib bertegur. Itulah budaya IPJ lah. Wajib bertegur siapapun. Yang penting asalkan dia warga IPJ. Tuh. Oke. Ya, bro. Oke. Oke, soalan yang ke-7. Oke. Yuran atau kos untuk masuk IPJ berapa begitu? Oke, yuran untuk masuk IPJ ini, percaya atau tidak, kamu hanya bayar satu kali saja. Satu kali aja kamu kena bayar. Yaitu pada awal pendaftaran lah. Oke. Awal pendaftaran kami hanya membayar sebanyak, pada masa saya hanya membayar sebanyak Rp500 hingga 600 lah. Kalau saya tidak ingat lah. Yang penting dalam anggaran itulah. Jadi oke. sem seterusnya ditanggung oleh IPJM lah. Iya. Oke, King. Kalau macam yang 500 hingga ke 600 itu, adakah itu termasuk dengan yuran asrama? Ya. Ya, Termasuk dengan yang asrama. Pas itu dia bagi kamu jaket, dia bagi kamu baju, dia bagi kamu bag lagi semua. Mantap. Tengok, 5 ke 600 Ya. itu sangat bagus. Sangat Kamu bagus. perlu bayar sekali, dia termasuk kamu punya jaket apa tuh semua, terus dengan asrama kamu. Jadi Ya. jangan pikir yang IPJ ini Mahal. tidak bagus, Ya. jangan pikir dia mahal, setiap bulan kamu kena bayar. Betul. Tidak. Tidak. Oke, Tidak tuh. dia sangat bagus. Cuma sekali aja kamu perlu bayar dan settle. Gitu Ya. aja, oke? Oke, King. Lepas itu, soalan yang terakhir. Oke. Hal 7 selepas IPJ. Maksudnya lepas IPJ, lepas habis belajar di IPJ macam sekarang kau kan, kau belajar di Tuaran. Ya. Habis kau belajar di Tuaran, terus apa yang kau akan lepas itu, apa yang kau akan buat? Maksudnya lepas itu akan kena buat apa? Maksudnya yang apa yang kau perlu buat begitu. Oke. Yang penting lepas IPJ ini, kalau kamu udah semendak, kamu kawin. Tidak. Tidak lah. Oke. Kalau selepas IPJ ini, kita akan menghadiri interview SPP. SPP itu adalah Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran. Di dalam pembualan ini juga mereka akan lihat sama ada oke kah kamu, dia bilang, sama ada berkualiti betul kah kamu selepas IPG ini. Dan selepas interview itu kita akan menghadiri taklimat SPP. Dan dalam taklimat SPP ini kamu akan diberitahu terus di mana sekolah yang akan kamu ajar, penempatan lah. Oke. Lepas penempatan dan seterusnya kamu akan mendapat surat pengesahan jawatan. Itu sih ya, bro, proses dia. Oke, King, saya mau tanya juga. Kan kalau macam contoh yang pasal posting-posting ini kan, misalnya orang cakap, saya tidak mau pergi Semenanjung sama yang di Sabah-Sabah sih ya. Ini itu macam mana pun itu, King? Adakah posting itu dia sama ada posting tuh kita yang pilih ataupun IPJ sendiri yang akan pilih? Oke, kalau kita punya posting nih, IPGM yang akan letak kita di mana tempat kita yang sepatutnya. Kita hanya boleh pilih negeri saja. Negeri saja. Contoh, negeri pilihan pertama negeri Sabah, pilihan kedua negeri Sarawak, begitu. Seterusnya lah. Kita boleh pilih sendiri. Itulah kita harus di dalam IPG ini banyak yang kita akan belajar. Terutamanya kita kena kenali apa tuh persilangan budaya, kita kena paham
budaya orang lain. Itu yang paling penting supaya bila kita pergi ke tempat lain, contohnya lah sekarang kita bro, kita di Kemabongan, Ya, betul. sini tidak laut. Contoh nanti saya posting di sana di laut. Nah, jadi itulah penting saya kena ketahui juga budaya orang lain supaya Betul. orang bilang tidak apa nih kejutan budaya. Betul. Gitu bro. Jadi ingat kamu, Betul. siapa yang mau masuk IPG mesti sudah bersedia dari segi Ya. physical, mental, dan dari segi pengalaman kamu Betul. di tempat-tempat lain, tidak kira, bukan saja di tempat kamu, di kampung kamu, Ya, di sesuaikan rumah dengan kamu. semua keadaan. Betul Orang tuh. bilang. Ya, kamu boleh tahu sama ada bila kamu pergi tempat orang, kamu boleh survive di sana, dan Iya, kamu betul. boleh Betul. teruskan mengajar dengan baik begitu. Iya. Oke? Betul. Oke, geng. Oke, apa tuh? Atau jumpa jodoh. Oke, geng. Ya. Oke, ini kita simbang-simbang sedikit lah. Oke. Simbang-simbang sedikit pasal Oke. IPG. Oke. Macam mana coba kau ceritakan sedikit lah, sabar sedikit dari first kau masuk sampai sekarang. Oke. Oke. Sebelum saya masuk IPG, selepas SPM, saya sambung belajar di KML. Haha. KML. Di KML. Kamu tahu apa itu KML? College Medical Seed Labuan. Labuan. Jangan alang-alang, ini orang sains tulin. banyak bir. Oke. Oke. Di Labuan tuh saya sempat juga lah selama 1 bulan nggak ada salah. Oke, sebulan. 1 bulan. Oke. Sempat juga lah ada sumandak. Udahlah. Sumandak, baik. Lepas tuh baru saya dapat tuh tawaran IPG. Oh, oke, Tapi oke. masa itu saya sudah lepasnya, saya sudah lepas interview, saya sudah lepas itu UKSG semua. Jadi Oke. tinggal tunggu aja sama ada lulus atau tidak. Oh. Oh sebelum tuh UKSG saya, kalau kamu tahu sana di Toran, kau bayangkan kami dari Kemabong nih mau pergi Toran begitu jauh dan Ya, tuh. itu juga lah yang buat saya semangat. Saya tengok saya punya daddy kan bro, kasihan bah betul jauh-jauh dia drive kan. Terus saya sampai sana kan saya mau kasih alang-alang saya punya beli tes saya bilang. Betul, Biarpun betul. perut sudah memboyot saja untuk ada saya bilang. Jadi itulah mungkin ada hikmah juga lah kenapa jauh membuat kau punya motivasi makin kuat. Oke. Betul. Lepas tuh saya masuk IPG. Lepas tuh saya ingat saya tidak kawan. Astaga, rupanya ramai kawan bro, lagi satu kepala lagi bro. Betul-betul lah ramai betul sana. Dan di sana juga kalau kamu tahu dalam macam kelas itu kan hanya 3 orang yang dari Sabah. Oh, dari Sabah. Per 15 orang. Oh, maksudnya dari Sabah tuh dari daerah yang sama ataupun dari yang Lain-lain ya. Lain-lain. Saya contoh saya dari Kumabong, dari Tenom, yang satu lagi dari Tuaran, yang satu lagi dari Sandakan. Oh. Dan 3 orang dari Sarawak Oke. dan selainnya dari negeri-negeri lain lah. Semenanjung. Ya, Semenanjung. Oh, Oh. oke. Dan masa itu bro saya ingat, aduh macam mana saya bercakap nih. Kau bayangkan nggak bro? Kau bayangkan nah, saya ada satu kawan nih, kawan saya lah. Ini nama dia Izudin. Dia dari Kelantan nih. Ini bukan mau apa tuh Nah. semua, tapi ini mau kasih Iya. ya, kongsi-kongsi. Kongsi ya, pengalaman. Kamu tahu bro, saya mau bicara sama dia tuh. Oke. Mau 5 kali baru dia paham bah. Saya bilang, wih pekat dulu Sabah kau lah gitu bah. Astaga saya bilang. Terus saya berpikir macam mana saya mau berkomunikasi dengan saya punya satu kelas nih, saya bilang kau bayangkan macam mana mau berkomunikasi dengan macam mana lah kau mau hidup begitu bah, saya bilang lah. Betul. Tapi itulah orang bilang inisiatif sendiri. Saya pergi bergaul masa di asrama, saya pergi bergaul dengan kawan-kawan yang dari negeri lain seperti negeri Kelantan, negeri Pulau Pinang. Jadi bila kau bergaul dengan orang, makin hari kau makin kau punya komunikasi kau akan pertingkatkan lah supaya orang paham. Jadi India beli juga terlampau pakat sabahan lah, gitu. Jadi lepas tu banyak juga aktiviti kurikulum Oke. dan paling banyak di IPG ini banyak program yang harus kamu anjur dan harus kamu hadiri. Contoh macam saya senior dan dia junior. Jadi apa anjuran saya dia harus support supaya bila masa si Joris mengajarkan program dia pun dapat support dari saya gitu. Jadi ingat tuh, Ya, di IPG pun banyak program yang Program. perlu dianjur ya. Dan oleh pelajar sendiri dan juga support, Ah, disokong disupport. lah, disokong. oleh pelajar Ya. sendiri gitu. Ya. Oke, Lepas lepas itu, Ging? itu bro, syukurlah juga di IPG ini kan di tempat saya dia punya pencara. Macam
best friend gue bilang bah. Ah. Dong PKP pun dong belanja. Kau beli bercerita begini. Kau macam tidak satu apa orang bilang orang putih bilang tuh akut gitu Oke, bah. oke, Kau tidak sama oke. begitu. Kalau sama macam best friend begitu sama orang. Itu yang paling best lah hubungan yang positif. Dan itu sih yang saya mampu ceritakan pengalaman-pengalaman manis di IPG. Nanti IPG. ya kamu akan tahu selanjutnya. Jadi ingat tuh, ini orang bilang perkongsian ini sekadar perkongsian Ya, daripada perkongsian, ya. pelajar daripada IPG. Jadi saya harap kepada kamu semua, kamu boleh dapat banyak info daripada Betul. senior saya nih Ya. yang masuk IPG, supaya yang lain atau ada yang terbuka hati mau masuk IPG, ya bolehlah masuk IPG. Oke? Oke bro, ada satu lagi mas ya. Oke, ini saya rasa perkongsian yang terbaik lah. Mungkin saya pernah kongsikan sama kamu lah. Oke, jadi oke bro, saya cerita lagi pasal saya sama Izudin nih. Oke. Izudin ini dia dari negeri Kelantan. Pas itu dia adalah seorang beragama Muslim lah, dan saya beragama Kristen. Oke, di IPG nih setiap hari Jumat kami akan buat anjuran ke KCF, yaitu Ken Christian Fellowship. Oh. Jadi oke. dan pada setiap hari juga kita tahu bahwa pada tengah hari mereka yang beragama Muslim ini akan pergi ke surau. Ya, betul, Nah, betul. jadi yang paling best nih kan bila macam kan kami nih di dalam kelas kami tidak kelas pak. Oke. Jadi bila kami tidak kelas kan, terus macam saya sama Izudin tertidur lah. Oke. Terus dibilang, bro nanti kasih bangun saya kalau bilang kalau sudah ada kalau ada bunyi azan bilang. Jadi itulah bila bila sudah dia kasih tahu begitu kan, saya set alam saya kasih bangun dia. Bro, pergi surau bro, azan sudah. Terus bila masa hari Jumat pun dia akan ingatkan saya. Dia bilang, bro, jangan dulu balik bro, dia bilang. Kau pergi ke CF dulu bilang, kau tengok bro. Sangat best lah. Orang bilang bukan saya masuk IPG ini kau hebat dari segi pembelajaran, Ya. tapi hebat dari segi agama juga. Betul. Ingat Betul. itu. Ya. Jadi jangan risau, masuk IPG, pembelajaran pendidikan Ya. itu bagus, agama pun semakin baik, Ya, dari segi kokem pun semakin baik. Betul. Oke? Semuanya orang Ya. cakap terbaik ya. bila Semua masuk IPG. semua dari diri kamu sendiri. Kamu haruslah berpikiran terbuka, bersifat terbuka. Ya, Ya. betul. Oke, yang last nih, geng, paling last lah. Oke. Saranan kepada bakal pelajar yang akan sambung belajar dalam IPG. Maksudnya mereka yang sedang menonton sekarang. Oke, kepada kamu yang bertuah masuk di IPG, pertama sekali kamu haruslah mengucapkan syukurlah kepada kita punya alamat bro. Kamu haruslah mengucapkan syukur sesuai dengan agama kamu, karena tidak semua orang bernasib baik untuk masuk IPG kan. Kita Oke, tahu oke, ya, sangat betul. sukarlah. Dia Oke, bilang oke. lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum gitu. Betul. Jadi kamu haruslah bersyukur, dan bila kamu masuk IPG, kamu tidak boleh lalai, kamu tidak boleh malas, kamu kena terima hakikat yang kamu perlu diajar, dan kamu haruslah bersifat terbuka, dan kamu juga haruslah siap dari segi mental, rohani kamu, emosi kamu, dan fisikal kamu, dan kamu haruslah juga bersedia juga dengan kamu punya alat-alat belajar seperti komputer, dan kalau boleh dapatkan broadband supaya kamu dapat akses itu internet untuk mendapatkan sumber rujukan. Yes, betul. Oke. Jadi kepada kamu semua yang ingin masuk ke dalam IPG, saya harap dengan perkongsian daripada senior saya, Ya. bukan senior saya, senior kita semua, Geng Karas. ya geng Karas. Harap dengan semua maklumat, semua info yang kami berikan, yang dia Ya. kongsikan sekarang dapat serba sedikit membantu kamu mengetahui berkaitan dengan IPG. Ya, Oke? betul. Mungkin tidak banyak lah kan, bro. Oke, mungkin tidak banyak lah. Ya. Tapi yang selebihnya kamu boleh cari di internet ataupun Ya. boleh tanya dengan senior-senior yang kamu kenal Ya, yang masuk yang- IPG juga. Betul. Oh ya, geng, saya lupa ada satu Oke, lagi oke. saya mau tanya. Oke, bro, tanya aja. IPG ini dia sebenarnya hanya di Tuaran saja ataupun di tempat lain juga ada? Oh, ya. IPG nih, bro, kalau di Sabah nih kita ada 4 IPG, Oke. yaitu di Tuaran, di Gaya, yaitu di Bandar tuh, di Bandar Keke, dan di Keningau, dan di Tawau, dan di negeri lain juga. Setiap negeri ada IPG. Oh. Gitu. Bukan
di Toran Jalan. Oke. Ya. Jadi sekarang kau berada di Toran. Toran. Ya. Jadi sekarang Apa tuh? sekarang masa berapa lama kau masuk Toran sekarang? Kau di Toran sekarang? Oh, saya di Toran sudah 3 tahun di sana lah. 3 tahun. Ya. Jadi maksudnya yang tahun ini ketiga 3 tahun tahun lah. sudah ya. Berapa lama? Ada tinggal 2 tahun lagi lah. 2 tahun lagi. Ada Maksudnya 3 tahun. total 5 tahun. Ya, total Oh. 5 tahun semua. Total Iya. 5 tahun Ya. IPG ingat. Ingat Ya. tuh. Jadi kepada kamu pelajar-pelajar baru yang akan masuk IPG, semoga kamu sentiasa bersemangat. Bila masuk IPG, ingat masuk IPG tidak menyesal, tidak sia-sia. Ya. Sebab kamu punya hala tuju sangat cerah. Ingat. Ya. Oke, jadi kepada kamu semua terima kasih sebab sudah menonton. Saya harap dengan semua info yang kami berikan dapat membantu kamu semua. Jadi jumpa lagi di next video. Saya Jor Sabang Jo. Salam daripada orang Sabah dan ini Niki alias Ninja Murut dari orang Sabah juga. Kita juga ini. bye. Jangan lupa subscribe, Subscribe, guys. share, like dan komen semua video saya. Oke? Komen yang terbaik semua, oke? Bye kamu. Bye. God bless.